memastikan sebuah karya itu palsu dan asli, maka mesti ada perbandingan. Ini loh yang asli, ini yang palsu. Sebelum ada pembanding yang asli, maka tentu secara teori bisa ditolak. Dan ini menyangkut karya besar dari ulama besar dan diajarkan di pesantren-pesantren besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arah 9 Channel, berita terkait dengan dunia perdukunan, baik yang mendukung, menentang, dan mungkin mencari kesempatan untuk tenar dengan pergolakan ini sampai hari ini masih terus berlanjut. Hal yang akan kami bahas di sini bukan masalah perseteruannya, tapi lebih kepada yang mendiskreditkan dunia perdukunan hingga kemudian merebak kepada kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren salaf, pesantren-pesantren tua yang ada di negeri ini, yang dikatakan sebagai kitab sihir, kitab khurafat, bahkan dipalsukan. Sebelumnya dari sisi isi sudah kami bahas bersama Ustadz Haji Somad Mokhrisun Syauqi, alumni Pondok Pesantren Termas. Saya sebut Termasnya karena beliau mengaji Syamsul Ma'arif dan Mamba Usul Hikmah itu di Pesantren Termas, pesantren tua yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan Dipo Menggolo pada sekitar 1820. Cucu dari Kiai Haji Abdul Manan ini adalah seorang mu'alliful kitab yang sangat terkenal, yaitu Syekh Mahfud At-Tarmasi. Pada kesempatan kali ini saya fokus kepada penyampaian Ustadz tersebut terkait dengan kitab Syamsul Ma'arif Kubro dan Mamba Usul Hikmah yang dikatakan sebagai kitab palsu atau yang sudah dipalsukan. Hal itu beliau dasarkan kepada dua pendapat ulama besar. Yang pertama adalah disebut pendapat dari Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki dalam kitabnya yang beliau sebut Uddatul Muridis Shadiq. Kemudian yang kedua, beliau mengambil pendapat atau keterangan dalam kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Abu Fadl Senori. Di mana Abu Fadl Senori ini dikatakan sebagai salah satu murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Baik, yang pertama kita harus lihat adalah rentang waktu atau kesamaan masa antara Syekh Ali Al-Buni sebagai penulis Syamsul Ma'arif dan Mamba Usul Hikmah dengan Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki. Kita lihat sekarang, ini yang pertama ya. Imam Ahmad bin Ali Al-Buni sebagaimana tertera dalam kitab-kitab hikmah tulisan beliau, disebut beliau wafat pada tahun 622 Hijriah. Nah, sekarang Syekh Zarruq, kapan beliau lahir? Dalam beberapa literatur yang saya baca, Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki, beliau lahir pada 22 Muharram 846 Hijriah atau 1442 Masehi. Karena di sini yang dalam kitab Mamba Usul Hikmah ditulis dengan angka tahun Hijriah, saya perbandingkan angka tahun Hijriahnya. Wafatnya Imam Ali Al-Buni yaitu 622 Hijriah. Sementara Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki lahir pada tahun 846 Hijriah. 846 dikurangi 622 Hijriah berarti terpaut sekitar 224 tahun. Artinya dari wafatnya Imam Ali Al-Buni menuju kelahiran dari Syekh Zarruq itu terpaut 224 tahun. Bagaimana mungkin orang yang lahir 200 tahun setelahnya mengetahui peristiwa pemalsuan kitab tersebut? Apabila kitab itu dipalsukan pada masa Imam Ahmad bin Ali Al-Buni masih hidup. Tetapi kan dikatakan dipalsukan oleh muridnya entah siapanya gitu, ketika pada saat itu Mesir
sedang dikuasai oleh raja yang dolim, rajanya minta, kemudian oleh seseorang, entah murid entah siapa, kitab tersebut dipalsukan. Tetapi Ustadz dalam video itu tidak menyebutkan pada masa kerajaan siapa, tahun berapa. Apabila umpamanya Syekh Zarruq ini hidup di masa di mana kitab itu dipalsukan, secara teori sejarah bisa diterima karena beliau masih semasa, atau bisa jadi beliau sebagai penyaksi dari peristiwanya. Tetapi jikalau tidak, karena ini jauh banget kan dari wafatnya Imam Ali Al-Buni menuju lahirnya Syekh Zarruq ini 200 tahun lebih. Setidaknya Syekh Zarruq mengetahui sesuatu ya setelah dewasa atau setelah remaja kan. Ini terpautan waktunya sangat jauh. Dan dalam keterangannya Ustadz dalam video itu juga tidak menyebutkan pada masa kapan kitab itu dimalsukan. Hanya disebut dipalsukan, sehingga beliau kemudian menyatakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif dan Manba' Ushul Hikmah yang beredar itu palsu semua. Kita perhatikan sekali lagi ya terkait dengan interval waktu, karena beliau hidup 2 abad lebih dari masa wafatnya, bukan masa hidupnya, masa wafatnya Ali Al-Buni. Maka apabila beliau tidak hidup di masa pada kitab itu dipalsukan atau tidak semasa dengan Imam Ali Al-Buni, pastinya Syekh Ahmad Zarruq mengutip. Lantas mengutip dari siapa? Bahwa kitab Syamsul Ma'arif dan Manba' Ushul Hikmah itu dipalsukan, mengutip dari siapa? Ustadz dalam video itu tidak menyebutkan kutipannya dari siapa. Nah, kalau umpamanya mengutip kepada pendapat seseorang yang hidup pada masa di mana kitab itu dimalsukan, tentu bisa diterima secara teori. Kalau tidak, masih perlu dipertimbangkan, karena bisa saja yang memberikan pendapat itu karena memang tidak sejalan dengan penulis kitabnya. Ini yang terkait dengan rujukan kepada tulisan Syekh Ahmad Zarruq Al-Maliki. Kemudian rujukan kepada kitab yang ditulis oleh Ki Haji Abu Fadl Senuri, jelas di situ dikatakan bahwa Pak Kiai Abu Fadl Senuri ini pernah nyantri di Mbah Hashim sekitar 7 bulan. Berarti gampang menebaknya. Ki Haji Abu Fadl Senuri hidup di masa abad 20. Jadi rentang waktunya sangat jauh dengan masa di mana Imam Ali Al-Buni hidup, atau mungkin di masa setelahnya, di masa-masa muridnya menyebarkan kitab dari sang guru. Maka dengan demikian memungkinkan Ki Haji Fadl Senuri ini mengutip pendapat ulama sebelumnya hingga berangkai kepada peristiwanya. Tetapi di situ lagi-lagi tidak disebutkan. Maka secara teori ini sangat lemah. Sebab kalau tidak disebutkan pada masa kapan dan oleh siapa penyaksinya sehingga dirujuk oleh penulis kitab berikutnya, bisa saja itu kan pendapat pribadi. Ketika menjadi pendapat pribadi, hasil penelitiannya umpamanya ya perlu penjelasan yang gamblang. Jikalau hanya disampaikan seperti itu bahwa kitab ini adalah begini, hasil penelitiannya tanpa menjelaskan seluk-beluknya, maka ini tentu ditolak secara ilmiah. Ini yang kedua, merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Abu Fadl Senuri. Terkait dengan hal isi, sekali lagi sebelumnya sudah kami sampaikan, dan hal-hal lain nampaknya sahabat-sahabat pondok pesantren juga sudah menjelaskan tentang kutipan-kutipan yang diambil itu, apakah ada kata yang dibuang dari sebelumnya dan pengantarnya, atau mungkin ada penjelasan lagi di bawahnya, itu juga tidak dijelaskan, dan itu hal lain. Saya di sini lebih kepada teori menelusuri sebuah karya yang dikatakan palsu. Nah, yang ketiga, para pemirsa sekalian, apabila kitab itu dikatakan palsu atau dipalsukan, berarti ada yang asli. Seperti beliau katakan sendiri, menurut Imam Zarruq, Ahmad Zarruq Al-Maliki, sebelumnya kitab Syamsul Ma'arif itu adalah kitab tasawuf yang murni, tapi kemudian dipalsukan. Berarti sebelumnya memang ada dan murni.
Nah, untuk memastikan sebuah karya itu palsu dan asli, maka mesti ada perbandingan. Ini loh yang asli, ini yang palsu. Sebagaimana contoh, saya pernah melakukan riset terkait dengan kitab-kitab yang dipalsukan oleh ulama-ulama belakangan ini dan penerbit belakangan ini. Satu di antaranya kitab Al-Adhkar. Dalam kitab Al-Adhkar itu ada yang isinya dirubah. Dan saya lihat keduanya, ini yang asli, terbitan tahun sekian oleh percetakan ini yang baru, terbitan tahun sekian dan diterbitkan oleh penerbit ini. Jadi ada komparasi antara keduanya sehingga bisa menemukan yang asli dan yang palsu. Nah, dari teori ini kita bisa melihat bagaimanapun sebuah karya dipalsukan, memungkinkan karya aslinya ada. Kalau dikatakan bahwa semua yang beredar di Indonesia itu palsu oleh ustadz tersebut, apakah tidak menutup kemungkinan pada masa lalu murid-murid dari Imam Ali Al-Buni yang lain masih menyimpan tulisan dari gurunya, kemudian disebarkan melalui murid-muridnya. Imam Ahmad bin Ali Al-Buni tentu muridnya tidak hanya satu orang, banyak. Maka memungkinkan kalau memang dipalsukan, memungkinkan murid-murid yang lain menyimpan kitab aslinya. Apakah kitab aslinya tidak akan beredar? Sangat memungkinkan bisa beredar. Dan apakah yang Indonesia ini peredaran yang asli dari yang palsu? Kalau memang dipalsukan, sama-sama tidak tahu. Karena belum ada perbandingan. Maka dari itu, janganlah mudah kita untuk mengklaim, memvonis. Yang memvonis ini, kalau hanya memberikan perbandingan, saya terima. Karena itu sebuah pemikiran ilmiah. Tapi kalau sudah memvonis kitab ini dipalsukan, ini yang perlu dipertimbangkan. Sehingga apa? Orang-orang awam, mohon maaf saya katakan awam ya, orang-orang yang belum pernah mondok dan yang mondok pun belum pernah mempelajari kitab ini dengan keterangan dua kitab itu, maka akan meyakini, oh iya palsu, ini pendapatnya begini. Ini mohon maaf Ustadz, yang perlu dipertimbangkan bersama karena ini menyangkut karya besar dari ulama besar dan diajarkan di pesantren-pesantren besar. Mudah-mudahan Anda dapat memahami para pemirsa sekalian dari telaah perbandingan waktu tadi ya. Dan sekarang dari menelusuri rentang waktu, kita coba melihat realitas. Realitas yang ada kalau memang kitab itu adalah kitab khurafat, sihir, dan palsu. Kira-kira kiai-kiai sepuh, pendiri pondok pesantren dan pengasuh pondok pesantren akan menerima dari isi kitab itu. Di sini saya ambil contoh pesantren Termas ya, karena kemarin narasumber kami adalah lulusan pesantren Termas, yaitu Ustadz Samad Muharisun Syauqi. Beliau ngaji di sana cukup lama, kemudian pindah ke beberapa pesantren di Termas. Menurut beliau sampai hari ini masih diajarkan kitab Syamsul Ma'arif dan Mamba'usul Hikmah, tetapi tidak serta-merta. Ada jenjang-jenjangnya, tidak langsung. Jadi kata beliau sih pada kelas aliyah, tapi aliyah di pesantren itu kadang-kala berbeda dengan aliyah yang umum ya. Artinya setelah fikihnya matang, kitab-kitab yang lain matang, baru diajari itu, dan itu pun dengan kategori-kategori tertentu dan pesan-pesan tertentu. Nah, itu hal lain. Sekarang kita melihat logika. Pesantren Termas sekali lagi didirikan pada 1820 oleh Ki Haji Abdul Manan di Ponorogo, dan menurut informasinya, ini benar atau tidaknya saya kurang paham, tapi menurut beberapa santri dari Termas, Ki Haji Abdul Manan ini adalah santri pertama dari Indonesia, satu di antara santri pertama di Indonesia yang tercatat namanya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ini juga sebagai perbandingan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz itu ketika beliau nyari di Mesir, penjaga toko kitabnya marah. Berapa toko kitab yang Ustadz datangi. Faktanya bahwa Ki Abdul Manan ini adalah alumni Al-Azhar Mesir dan mendirikan pesantren. Beliau memiliki putra dan cucu dari Ki Abdul Manan, seorang tokoh ulama terkemuka, penulis kitab yang kitabnya masih dikaji di berbagai belahan dunia Islam, yaitu Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi, sekali lagi saya tegaskan, adalah salah satu guru dari Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini sebagai perbandingan apabila Ki Fadl Senori itu dikatakan pernah nyantri di Mbah Hashim,
Dan Mbah Hashim adalah pendiri NU. Ini biasanya dalam teori kata-kata, ini kan untuk mengatakan secara tersembunyi, tuh loh muridnya Mbah Hashim pendiri NU itu mengatakan kitab ini begini. Lah ini Syekh Mahfud At-Tarmasi ini gurunya bos. Syekh Mahfud At-Tarmasi gurunya Mbah Hashim pendiri NU. Di pesantren Syekh Mahfud At-Tarmasi diajarkan kitab Syamsul Ma'arif dan Mambaul Ushul Hikmah sampai hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami perbandingan-perbandingan ini bukan untuk merendahkan, ini untuk mencerahkan pemikiran kita dalam menelaah sesuatu, dan dengan ini mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah tidak mudah memvonis sesuatu itu salah, karena kebenaran sejarah adalah kebenaran ilmiah, bukan kebenaran mutlak. Jika ada temuan-temuan baru, maka temuan-temuan yang lama bisa dianulir atau bisa disinergikan. Sehingga vonis atau klaim satu karya pada masa lalu dikatakan palsu sebelum ada pembanding yang asli, maka tentu secara teori bisa ditolak. Terakhir, beliau juga katakan bahwa ini bukan untuk dingajikan oleh orang awam. Begini Ustadz ya, kalau tidak pernah ngaji langsung akan seperti itu. Tapi kalau kita ada di pesantren yang diajarkan itu, maka kita tahu. Atau setidaknya kita bertanya kepada yang mengaji. Sehingga bagaimana tingkatan-tingkatan untuk mempelajari ilmu yang ada di dalam kitab Mambaul Ushul Hikmah ataupun dalam Syamsul Ma'arif. Kalau katakan di Islam tidak ada ilmu khusus orang awam, faktanya ada Aqidatul Awam bos. Aqidatul Awam abda'u bismillahirrahmanirrahim. Juga ada Kifayatul Awam. Bagaimana tidak ada pendidikan buat orang awam, walaupun itu hanya peristilahan ya. Ada Aqidatul Awam, ada Kifayatul Awam. Mungkin kalau kayak saya ini awamul awam. Mohon maaf, mudah-mudahan dimengerti. Saya tidak merendahkan dan saya masih membuka diri untuk berdiskusi, ngobrol bareng, ngopi bareng dengan Pak Ustadz agar hal ini menjadi pencerahan bersama dan tidak menjadi pertengkaran yang berkelanjutan. Sekali lagi, di dalam menelaah sebuah karya masa lalu, bukti-buktinya harus autentik dan ada perbandingan yang dapat memperkuatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kehilafan dari apa yang saya sampaikan. Saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Ada CG terkait dengan keris, dan ada warta, kisah perjalanan dan berbagai-bagai. Ada juga syarat dan sejarah seperti yang saya sampaikan pada saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.